Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 11, hammazin. Hammazin itu orang yang suka mencela orang lain. Semua orang dicelanya. Tidak ada kebaikan orang di mata dia. Yang baik pun buruk di mata dia. Kalau kita ketemu dengan orang model begitu, kata Allah, wala tuti. Jangan taati dia, jangan patuhi dia, jangan percaya dia. Orang seperti itu juga mahin, orang yang hina dan terhina di sisi Allah dalam kehidupannya di alam dunia. Kemudian berikutnya Allah berfirman, masya'in binamimin. Masya'in binamimin. Orang yang masya'. Ya, masya' itu berjalan ke sana kemari. Untuk apa dia ke sana kemari? Binamimin, untuk mengadu domba orang. Jadi dia pergi ke satu tempat, dia ceritakan keburukan orang di tempat lain. Kemudian datang dia ke tempat lain itu, dia burukkan pula orang yang tadi sudah dia datangi. Akhirnya orang itu yang tadinya punya hubungan baik menjadi retak hubungan baiknya. Orang yang seperti itu, kata Allah, kalau kita jumpai, wala tuti. Jangan engkau taati, jangan engkau percayai, jangan engkau patuhi. Orang yang seperti itu mahin. Orang yang hina dan terhina dalam hidupnya di alam dunia. Jadi pekerjaan mengadu domba, pekerjaan memprovokasi yang buruk, itu haram hukumnya di dalam Islam. Dan sanksi hukumnya itu triple, lapis 3. Orang yang pekerjaannya waktu hidup di dunia mengadu domba, maka sepanjang dia hidup di alam dunia ini, kalau dia tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Allah, dia akan menjadi mahin, orang yang hina dan terhina. Kemudian yang kedua, kalau dia meninggal dunia tidak bertobat dan tidak minta ampun kepada Allah, dia akan mendapatkan azab yang besar di alam kubur. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, Nabi bersabda, yu'azzibani fi kabirin bi qabrain. Ada 2 orang, yang keduanya itu akan diazab dengan azab yang besar di kedua kuburan mereka masing-masing. Siapa mereka itu? Yang pertama, kata Nabi, fakana la yastatiru minal baul. Orang yang diazab dengan azab yang besar di alam kubur, yang pertama adalah orang yang kalau dia buang air kecil, dia tidak menutupi dirinya dengan penutup. Dan setelah selesai dia membuang air kecil,
dia tidak membersihkan kemaluannya dari bekas kotoran air kecilnya itu. Jadi siapapun yang buang air kecil sembarangan, tidak terlindungi dan kemudian tidak membersihkan kemaluannya setelah dia selesai membuang air kecil itu, maka di alam kubur dia akan diazab dengan azabun kabir, diazab dengan azab yang besar. Yang kedua, kata Nabi, yang akan diazab dengan azab yang besar di alam kubur, fakana yamsi bin namimah, adalah orang yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba orang. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan mengadu domba, hukuman pertamanya di dunia dia menjadi mahin, menjadi hina dan terhina. Yang kedua, kalau dia meninggal dunia tidak sempat bertobat, tidak sempat minta ampun, dia diazab dengan azab yang besar. Sudah dua sanksi hukumnya. Yang ketiga, karena tadi triple, ya, lapis 3. Yang ketiga, kalau nanti dunia ini kiamat, kemudian yang bersangkutan hidup di alam akhirat, di alam akhirat kata Nabi, dia tidak akan masuk surga. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan mengadu domba, memprovokasi hal-hal yang buruk sehingga rusak hubungan baik di antara manusia, maka dia tidak masuk surga meskipun dia orang Islam, kecuali dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Siapa yang mengatakan seperti itu? Yang mengatakan seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari dua jalur sanad yang berbeda. Yang pertama dari jalur sahabat Khuzaifah bin Yaman. Yang kedua melalui jalur sanad Hammam ibnil Haris. Masing-masing dari keduanya mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata fattatu, tidak masuk surga fatat. Ma huwal fatat, al fatat al adhu awin namimah. Fatat itu adalah perbuatan al adhu atau an-namimah, yaitu perbuatan mengadu domba atau memprovokasi orang dalam keburukan. Tidak akan masuk surga. Jadi triple, sanksi hukumnya triple, lapis 3. Di dunia dia menjadi hina dan terhina, mahin. Di alam kubur dia akan mendapatkan azabun kabir, azab yang besar. Di alam akhirat la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Jadi sangat berat dosa yang akan ditanggung oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan adu domba. Oleh karenanya Allah dan Rasul-Nya mengingatkan kepada kita,
sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, jauhilah perbuatan mengadu domba. Jauhilah perbuatan memprovokasi yang bisa menimbulkan keburukan dan kerusakan. Ada 3 istilah yang berbeda-beda yang digunakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan kata mengadu domba. Ada al-adhu, ada an-namimah, ada fatad. Ketiga-tiganya itu serupa tapi tak sama. Serupanya semua istilah itu artinya mengadu domba, tapi pemaknaannya berbeda. Kalau an-namimah itu mengadu domba antar person. Satu orang diadu domba dengan orang lain, itu namanya an-namimah. Kalau adu dombanya itu antar kelompok, antar kabilah, antar kafilah, antar masyarakat, itu namanya al-adhu. Kalau adu domba itu sifatnya sistemik, sistematis, dan by design, itu namanya fatad. Apapun istilahnya, apakah al-adhu, apakah an-namimah, apakah al-fatad, kesemuanya itu adalah adu domba yang hukumnya haram dilakukan oleh orang Islam. Pelaku adu domba itu akan menanggung dosa yang besar. Jadi perbuatan adu domba itu sama dengan perbuatan dosa-dosa besar yang lain. Sama dengan mendurhakai kedua orang tua. Dan hukuman bagi para pelaku adu domba itu sangat berat. Hukumannya triple. Triple itu rangkap 3. Di dunia dia dihukum menjadi mahin, orang yang hina dan terhina. Kalau dia meninggal dunia tidak tobat dari perbuatan adu dombanya itu, dia akan diazab dengan azabun kabir, azab yang besar di alam kubur, dan nanti dalam kehidupan di alam akhirat la yadkhulul jannah, dia tidak masuk surga. Jadi di dunia sudah hina dan terhina, di kuburan diazab, di akhirat enggak masuk surga. Alangkah sengsaranya orang seperti itu. Oleh karenanya berhati-hatilah kita di dalam hidup ini, jangan sampai kita melakukan perbuatan mengadu domba.